Selanjutnya, wadidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Sebaliknya, ini sebaliknya dari kaidah tadi. Kalau tadi kan apabila maslahat berbenturan dengan maslahat, yang diutamakan adalah kemaslahatan yang lebih besar. Sebaliknya, jika beberapa mafsadat berkumpul, maka ambillah yang paling kecil kerusakannya. Ya, baik, ini sama seperti tadi juga. Ya, sama seperti tadi. Kalau memang bisa ditinggalkan dua-duanya, maka tinggalkan dua-duanya. Kalau kita bisa meninggalkan yang haram, juga meninggalkan yang makruh, ya udah tinggalkan dua-duanya. Tapi kalau memang harus memilih salah satunya, maka pilihlah yang paling ringan. Haram dengan makruh berarti pilihlah yang makruh, karena makruh itu lebih ringan daripada yang haram. Apa dalil kaidah ini? Dalilnya banyak, salah satunya surat Al-Kahfi ayat 79 tentang kisah petualangan Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa'aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba." Adapun kapal itu, kenapa saya rusak, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Karena kapal itu miliknya orang-orang miskin yang kerja sebagai nelayan di laut. Saya merusaknya karena di sana ada seorang raja yang zalim yang akan merampas ya kapal-kapal yang bagus. Daripada dirampas, mending saya rusak. Karena apa? Kalau dirusak nanti nggak akan dipilih, wah rusak. Mendingan dirusak karena itu lebih apa? Lebih kecil mandorotnya daripada kalau dirampas. Kerja apa dia? Jadi di sini antara dua pilihan. Pilihan yang pertama dirampas, sehingga nanti dia nggak bisa apa? Nggak punya kapal, nggak bisa kerja malah. Pilihan yang kedua yaitu dirusak. Kalau dirusak, dia masih bisa membenarkan, bisa memperbaiki, tapi bisa kerja akhirnya. Nah, ini lebih apa? Ringan. Makanya para ulama berdalil dengan ayat ini, kaidah ini. Apabila berbenturan dua mafsadat, pilihlah yang lebih ringan. Nah, kata para ulama, yukhtaru ahwanu syarrain. Dipilih dua kejelekan yang lebih ringan. Ya, yang lebih ringan. Termasuk juga dalil kaidah ini yang pernah kita sampaikan juga pada pertemuan sebelumnya tentang kisah orang Arab Badui yang kencing di masjid. Ya, disebutkan dalam hadisnya sahih bahwa pernah ada orang Badui kencing di masjid. Datang-datang yang namanya orang Badui masuk ke Masjid Nabawi, kencing di pojokan. Ya, para sahabat wis gak sabar di sana. Dalam sebagian riwayat wis gulung gini sana, gulung. Pengen gebukin. Ya. Tapi Nabi SAW, beliau adalah orang yang sangat lembut, orang yang sangat bijak. Ya, biarkan orang itu sampai apa? Selesai dulu kencingnya. Jangan dipotong. Ya, selesai. Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk ngambil ember air, disuruh nyiramin. Ya, disuruh nyiram. Setelah selesai, baru Nabi SAW menasihati orang Arab Badui tadi. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, ini masjid nggak pantas untuk dikencingin karena ini tempat sholat, tempat ibadah, tempat ngaji Quran, ya kan, tempat dzikir. Dengan sebab kelembutannya, orang Arab Badui tersebut mengatakan, Allahumma hamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangi saya sama Muhammad aja, yang lain jangan kamu sayang. Ya. Baik, hadis ini menunjukkan kepada kita kaidah ini. Nabi SAW melihat kemungkaran, kencing di masjid kemungkaran. Tapi Nabi tidak mengingkarinya saat itu juga karena akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar.
Kenapa kemungkarannya yang lebih besar kalau diingkari saat itu? Satu, ya, orang tengah kencing kemudian dipotong, itu sakit. Nggak percaya, cobaan. Ya, tengah kencing kemudian diberhentikan, ya, itu menyakitkan. Yang kedua, malah akan kececeran kemana-mana, malah akan nyiprat di bajunya, celananya, ya, mungkin juga malah ke mana-mana. Ketemu sana ada sahabat misalnya, ketemu situ ada sahabat, malah semua masjid malah kena. Di sini ada dua kerusakan, ya, kerusakan yang lebih besar sama kerusakan lebih kecil. Kalau dibiarkan oleh Nabi kencing di situ saja, di pojok begitu saja sampai selesai, berarti cuma area situ saja. Itu lebih kecil daripada kalau diingkari saat itu juga sehingga malah melebar kemana-mana. Berarti di sini Nabi menggunakan kaidah ini. Apabila berbenturan dua kerusakan, pilihlah yang lebih kecil. Ya, dan ini pun memiliki tiga keadaan. Tadi, yang pertama haram dengan haram, maka pilihlah yang lebih kecil haramnya. Contohnya apa? Orang yang terdesak makan bangkai, ada dua pilihan. Pilihan yang pertama bangkai ayam, ya, yang kedua bangkai anjing. Sama-sama bangkai, sama-sama haram. Mana yang lebih ringan? Kalau suruh milih sampean, bangkai ayam panggang apa bangkai anjing? Bangkai ayam. Sama-sama haram, tapi bangkai ayam lebih ringan. Kenapa? Karena seandainya dia disembelih halal. Seandainya nggak bangkai gitu, halal. Anjing, bangkai anjing itu haramnya kuadrat. Dia sudah anjing, yang kedua bangkai. Kalau bangkai ayam, dia haram satu, karena cuma bangkai. Andai kan dia nggak bangkai, halal ayam, ya kan? Nah, jelas? Di sini pilih yang lebih apa? Ringan. Lebih kecil. Taib. Yang kedua, apabila haram dengan makruh, jelas. Pilihlah yang makruh. Misalkan makan bawang merah, bawang putih, itu kata para ulama apa? Makruh. Makruh. Apalagi kalau mau ke masjid, karena nanti aroma baunya. Maksudnya adalah bawang merah, bawang putih kalau dimakan mentah, ya, dimakan mentah. Kayak orang-orang India, Bangladesh itu makan bawang itu, apalagi bawang bombay itu krenyes, biasa mereka. Nah, itu kalau mau dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena aromanya nggak enak. Apalagi mau taklim, taklim ketemu orang, abape nang dindi, ya, mengganggu. Itu makruh hukumnya. Baik. Kalau antara dua pilihan, makan bawang merah, bawang putih sama rokok, pilihlah bawang merah, bawang putih. Itu makruh. Kalau rokok hukumnya haram, maka lebih mending adalah bawang putih, bawang merah. Baik. Yang ketiga, apabila makruh dengan makruh, maka pilihlah yang lebih ringan. Kalau bawang putih sama bawang merah, yang lebih ringan mana? Mana? Bapak-bapak gak ngerti. Ya, ngerti ini mangantok, ya. Baik. Bawang merah, bawang putih, yang lebih ringan baunya bawang merah. Baik. Jadi kalau berbenturan antara dua makruh, pilihlah yang lebih ringan, yang lebih ringan.